di depan kita ini itu ada fase kelima. Fase kelima itu Nabi punya bahasa yang luar biasa, inspiratif buat kita. Nabi menyebut kembali dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Persis sama bahasa Nabi itu dengan Nabi menyebut fase 2. Jadi fase 5 yang di depan kita ini sama dengan fase 2. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau Nabi menyebut dengan bahasa yang sama, ini kan lisan Nabi semua, dan lisan Nabi ini lisan terbimbing oleh wahyu, maka itu artinya bahwa mari kita samakan. Yuk kita samakan sekarang nih keadaan kita yang diamanai Allah untuk menghadirkan fase 5 itu. Yuk sekarang kita samakan kita ini dengan fase 30 tahun yang waktu itu dikendalikan oleh para sahabat mulia Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga generasi setelahnya itu generasi tabi'in yang oleh Nabi masih disebut sebagai khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya lagi dan generasi setelahnya. Itu masih generasi yang al-masyhud lahum bil khair. Jadi ada inspirasi besar bahwa ini harus menyesuaikan diri hari ini dengan generasi sahabat dan tabi'in. Baru akan hadir namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau makanya saya katakan dengan ini bahasa saya, Pak. Saya katakan dengan tegas bahwa mustahil antum ikut aturan Yahudi sampai ke khilafah, itu mustahil, Pak. Betul kan? Karena khilafah ala minhajin nubuwah itu bahasanya persis sama dengan fase 2. Fase 5 ini fasenya fase 2 sama. Berarti tidak bisa pakai aturan yang lain. Berarti kalau mau menghadirkannya, generasinya harus pakai aturan Nabi SAW. Karena bahasanya ala minhajin nubuwah. Umpamanya, mohon maaf, umpamanya hari ini teman-teman saudara-saudara kita yang memperjuangkan kekuasaan termasuk di Indonesia ini melalui partai, umpamanya. Saya hormati, silakan Pak. Ambil kekuasaan itu. Mudah-mudahan antum juga tidak larut dalam sistem yang rusak ini. Perbaiki sistem negeri ini. Tetapi tidak akan pernah ideal. Tak akan pernah ideal. Apalagi sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak ada, Pak. Tak akan pernah sampai. Dijamin. Bagaimana mau sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah pakai jalan Yahudi? Kan nggak mungkin kan? Lewat demokrasi pemilu ini adalah jalannya Yahudi. Saya tidak bicara hukum demokrasi. Demokrasi wilayah yang perlu didiskusikan silakan diskusikan. Tetapi saya tidak bicara itu. Silakan. Ya. Ada juga sebuah tesis yang saya kira perlu untuk dibaca. Ini tesis bahkan diujinya di Gaza, negeri jihad, Pak. Di negeri jihad. Ini krisis diuji di Gaza. Karena ditulis di Universitas Islam Gaza. Judulnya adalah ini judul tentang masalah al-musyarakah as-siyasiyah fi dhillil anzimatil mu'asirah. Judul tesis. Dan silakan dibaca. Menarik. Buat bagaimana hukumnya kita hari ini berkompromi politik dengan politik yang ada yang tentu menggunakan sistem Yahudi. Itu dianalisa dengan analisa yang sangat menarik, kuat sekali dalilnya. Salah satu pertimbangan harus dibaca. Tapi bukan itu pembahasan kita. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau mau mencapai khilafah ala minhajin nubuwah, tentu jalannya adalah minhajin nubuwah. Jadi jalannya. Nah, maka bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba kata khilafah itu muncul dari lisan siapapun.
Apa antum mendengar kata khilafah sering disebut oleh orang di Indonesia ini 20 tahun lalu? Sekarang tiba-tiba semua orang bicara khilafah. Apapun kelompoknya. Bicara khilafah. Sudah zamannya. Allah ingin tunjukkan sudah waktunya. Tetapi PR-nya bukan nungguin kita, Pak. Kenapa kita harus nungguin? Kita orangnya, bukan kita nungguin. Cuma kalau kita mengatakan kita orangnya, mari menyesuaikan diri dengan konsep nubuah tadi itu. Konsep Nabi SAW.